Hingga saat hubungan mereka semakin lama, kian dekat, mereka pun memutuskan untuk menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih secara diam-diam di belakang Nuhan, suami dari Fitriani. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah kali ini terjadi di Blitar, Jawa Timur pada tahun 2021. Warga Blitar dan sekitarnya sempat digegerkan dengan penemuan kerangka manusia yang dicor dengan semen di dalam sebuah rumah. Kasus ini benar-benar bikin merinding. Jasad yang sudah tinggal kerangka tersebut rupanya merupakan seorang wanita yang dikubur selama 2 tahun oleh suaminya sendiri karena sang suami merasa sakit hati setelah diselingkuhi. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Saudara, suami dari manusia yang ditemukan terkubur dan tercor di dalam rumah di Kabupaten Blitar ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku mengaku telah membunuh sang istri tepat 2 tahun yang lalu. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Oh ya sobat, sebelum itu aku punya sebuah informasi. Kata Pena tergabung ke dalam program YouTube Shopping Affiliate. Buat kalian yang ingin mencari barang-barang elektronik yang keren dan bagus dan juga murah, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau kalian tertarik, langsung saja cek link produk di pojok kiri bawah untuk pembeliannya. Jadi di Blitar, Jawa Timur, tepatnya di Desa Bacem, Kecamatan Ponggo, ada seorang putra bungsu dari 8 bersaudara yang bernama Supriyo Handono atau yang akrab disapa oleh orang-orang di lingkungan sekitarnya dengan panggilan Nuhan. Nuhan ini tumbuh di dalam keluarga sederhana yang hidup dari bertani. Hingga seiring berjalannya waktu, Nuhan mulai tumbuh dewasa. Begitupun satu persatu dengan saudara-saudaranya yang juga beranjak dewasa dan sudah membangun bahtera rumah tangga. Mereka ketika itu pindah dan menetap di rumah masing-masing, meninggalkan Nuhan dan kedua orang tuanya yang tinggal di rumah kecil mereka. Meskipun begitu, walau tinggal terpisah, hubungan dan komunikasi mereka tetap terjalin. Beberapa di antara mereka tinggal tidak jauh dari rumah orang tuanya dan masih berada di wilayah yang sama, yang mana salah satunya adalah kakak tertua dari Nuhan, yaitu Arif Indarsah bersama dengan suaminya yang bernama Subagio. Sang kakak tertua tinggal hanya bersebelahan dengan rumah orang tuanya, sehingga masih bisa saling membantu, mengawasi dan menjaga kedua orang tua yang semakin lama semakin lanjut usia. Namun sobat, dalam beberapa waktu kemudian, kecemasan dan kesedihan mulai tampak terasa dalam keluarga bahagia tersebut saat usia Nuhan mulai menginjak 20 tahun, yang mana di saat itu sang ayah mulai jatuh sakit dan pada akhirnya meninggal dunia. Rasa kehilangan menyelimuti mereka, termasuk Nuhan yang tidak dapat lagi membendung kesedihannya. Setelah sang ayah tiada, Nuhan yang di saat itu masih lajang, merasa dirinya harus ambil alih tanggung jawab dalam perekonomian keluarga setelah selama ini kedua orang tuanya berjuang untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Nuhan mulai memiliki mimpi besar untuk membangun masa depan yang cerah dengan mencari pekerjaan yang layak dan mampu membawa perubahan bagi kehidupannya serta keluarganya. Namun Nuhan sadar jika dia hanya berdiam di desa, maka dia tidak bisa meraih impian tersebut. Kesempatan bekerja yang terbatas dan minimnya akses untuk mengembangkan diri membuat dia memutuskan untuk pergi merantau ke pulau seberang, tepatnya ke Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, tepat pada tahun 2013. Di sana Nuhan mulai mendapatkan pekerjaan di sebuah pabrik tahu. Hidup jauh bekerja di perantauan rupanya keputusan yang tepat bagi Nuhan, di mana berkat pekerjaannya Nuhan jadi bisa membantu perekonomian keluarganya di kampung, khususnya kehidupan sang ibu di desa yang tinggal sebatang kara. Selain menemukan pekerjaan yang tepat, rupanya di perantauan tersebut 2 tahun kemudian juga membawa Nuhan menemukan perempuan yang tepat, di mana Nuhan yang di saat itu menginjak usia 22 tahun berkenalan dengan seorang gadis remaja berusia 14 tahun yang bernama Fitriani.
Fitriani merupakan seorang gadis SMP yang tinggal bersama keluarganya di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, tidak jauh dari pabrik yang mungkin menjadi alasan bagaimana mereka bisa sering bertemu dan pada akhirnya bisa saling berkenalan. Dan yang namanya cinta memang tidak memandang usia. Meski perbedaan umur mereka cukup jauh, apalagi bisa dikatakan usia Fitriani juga masih sangat belia, keduanya rupanya dapat menjalin hubungan yang bahkan semakin lama, semakin dekat, sampai akhirnya mereka memutuskan untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius, yaitu menikah. Mereka menikah secara siri pada tahun 2015, yang mana di saat itu bisa dikatakan mereka menikah di usia yang masih sama-sama muda, karena usia Fitriani yang masih 14 tahun dan Nuhan yang masih 22 tahun. Meski mereka menikah di usia yang masih muda, rupanya kehidupan pernikahan mereka dapat berjalan seperti kehidupan pernikahan pada umumnya. Mereka saling mencintai, melengkapi, dan saling mengerti. Hingga tidak terasa, 1 tahun kemudian, yaitu tepatnya tahun 2016, mereka dikaruniai anak. Anak mereka berjenis kelamin laki-laki. Beberapa waktu kemudian, masih di tahun yang sama, yaitu pada tahun 2016, Nuhan mendapat kabar kalau ibunya sakit parah yang mengharuskan dia untuk pulang dan mengurus sang ibu. Keputusan ini membuat Nuhan harus meninggalkan pekerjaannya di perantauan dan mengajak istrinya, Fitriani, serta putra mereka yang baru lahir untuk pindah ke Blitar, Jawa Timur. Sebenarnya sobat, keputusan tersebut cukup berat bagi Fitriani karena di saat itu ayahnya juga tengah sakit, yaitu sakit stroke dan jantung. Sehingga Fitriani sebenarnya tidak tega meninggalkan sang ayah. Namun, sebagaimana istri yang berbakti, Fitriani lantas memutuskan untuk ikut dengan suaminya untuk menuju ke kampung halaman sang suami, membantu merawat ibu mertuanya. Dan singkat cerita, pergilah mereka ke Blitar, Jawa Timur. Selama di Blitar, mereka tinggal di rumah orang tua Nuhan di Desa Bacem, Kecamatan Ponggo, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, sembari mengurus sang ibu. Setelah mereka pindah, pasangan suami istri tersebut pun hidup dengan harmonis. Dengan penuh kasih dan cinta, keduanya merawat sang ibu. Hingga pada akhirnya, ibu mereka yang sudah tua dan sakitnya semakin parah meninggal dunia. Dan atas ketulusan Nuhan, serta istrinya merawat dan menjaga sang ibu, sebelum meninggal dunia, sang ibu mewariskan rumahnya kepada putra bungsunya tersebut dan menantunya. Atas keputusan mendiang ibu mereka, ketujuh saudara Nuhan yang lain pun lantas ikhlas dan setuju. Sehingga tinggallah Nuhan, Fitriani, dan putra kecil mereka di rumah warisan tersebut. Mereka menjalani kehidupan yang sederhana namun penuh kebahagiaan. Sehingga beberapa tahun kemudian keduanya kembali dianugerahi seorang putra lagi yang membuat kehidupan keluarga mereka terasa semakin bahagia. Lalu sobat, setelah beberapa lama tinggal di Blitar, mereka mulai memikirkan bagaimana rencana kehidupan mereka selanjutnya. Karena tujuan awal mereka pindah, mulanya untuk merawat sang ibu. Namun kini ibunya juga sudah tiada. Hingga setelah pertimbangan yang panjang, keduanya memutuskan untuk tetap tinggal di sana. Apalagi mereka juga sudah diwariskan tempat tinggal, yaitu rumah warisan dari sang ibu. Dan untuk bertahan hidup, Nuhan akan berupaya untuk lebih giat mencari uang. Yang mana awalnya Nuhan bekerja sebagai petani untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Tetapi rupanya penghasilannya tersebut dengan menjadi petani tidak mencukupi. Sehingga keduanya memutuskan untuk mencoba membangun beberapa jenis usaha. Mulai dari usaha tempe dan usaha-usaha lainnya. Namun usaha tempe tersebut rupanya tidak berjalan mulus. Dan mereka akhirnya tidak dapat menyelamatkan usaha itu. Alias mereka gagal dan bangkrut. Belajar dari kesalahan sebelumnya, mereka pun mencoba kembali membangun usaha dengan lebih hati-hati. Mereka di saat itu mencoba untuk membangun peternakan ayam. Namun ketika berjalan, entah kesalahan apa yang diperbuat, rupanya usaha peternakan ayam mereka juga gagal karena ayam yang diternak semuanya mati. Walaupun usaha mereka terus gagal dan sempat frustasi, rupanya mereka tidak menyerah. Lalu kemudian, tepat pada tahun 2021, mereka memutuskan untuk menyewa warung di desa sebelah, yaitu di Desa Sidorejo, Kecamatan Ponggok, Blitar, untuk memulai usaha warung kopi. Dalam menjalani usaha warung kopi tersebut, mereka kompak dalam merintis masa depan bersama. Namun, seiring berjalannya waktu, setelah 6 tahun menjalin hubungan rumah tangga, mereka yang sebelumnya harmonis mulai diwarnai konflik. Bahkan, Nuhan sering sekali memperlakukan Fitriani dengan kasar, alias melakukan kekerasan di dalam rumah tangga. Fitriani sebagai seorang istri yang mulanya sabar, lama-lama sudah mulai tidak tahan lagi dengan perlakuan sang suami. Dan sering sekali Fitriani mengadukan kehidupan rumah tangganya yang kian berada di ujung tanduk dan semakin berat kepada sang ayah yang berada di Sulawesi. Sayangnya,
Kondisi kesehatan sang ayah yang memang sedang sakit dan jaraknya yang begitu jauh membuatnya hanya bisa memberikan nasihat kepada Fitriani agar tetap bertahan dan bersabar. Fitriani yang awalnya mencoba sabar malah mendapati dirinya semakin muak dengan perilaku Nuhan, sang suami, hingga perasaan cinta di hatinya kepada Nuhan perlahan-lahan mulai hilang. Di tengah perasaan yang semakin hampa tersebut, muncullah seorang pria yang tidak diketahui identitasnya. Rupanya, pria tersebut bisa masuk ke dalam kehidupan Fitriani yang mana hatinya sedang terluka oleh sang suami. Pria tersebut diketahui berasal dari desa Bedali, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, yang merupakan seorang langganan warung kopi tempat Fitriani bekerja. Dengan 1001 cara serta manisnya perlakuan pria tersebut, Fitriani yang mulai merasa nyaman perlahan memutuskan untuk membuka hati kepada pria itu. Hingga saat hubungan mereka semakin lama, kian dekat, mereka pun memutuskan untuk menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih secara diam-diam di belakang Nuhan, suami dari Fitriani. Namun sobat, ibaratnya sepandai-pandainya mereka menyimpan hubungan gelap, lama-kelamaan Nuhan mulai menyadari bahwa sang istri melakukan perselingkuhan. Nuhan pun mencari tahu lebih dalam, dan ketika dia mengetahui, dia harus menelan pil pahit kekecewaan ketika kecurigaannya selama ini kepada sang istri ternyata benar. Istrinya sudah lama berselingkuh, dan saat mengetahui perselingkuhan tersebut, Nuhan benar-benar murka dan kecewa. Pertengkaran di antara mereka pun semakin lama, semakin sering terjadi. Meskipun begitu, Nuhan tetap memikirkan masa depan kedua buah hatinya, memberikan pilihan kepada Fitriani, apakah ingin tetap kembali untuk bersama atau justru memilih pria lain, yaitu selingkuhannya. Namun di saat itu, Fitriani ternyata sudah tidak kuat hidup bersama suaminya yang kasar, dan dengan tegas, dia memilih selingkuhannya daripada Nuhan, sang suami. Atas keputusan dari Nuhan tersebut, kekecewaan mendalam tumbuh di hati Nuhan. Dalam kemarahan yang sangat besar, justru membuat dia tidak berdaya, tidak bisa bereaksi apapun. Dia hanya pasrah dan mengikhlaskan kepergian Fitriani istrinya. Dengan hati yang terluka, bukannya mengantarkan Fitriani ke rumah orang tuanya, Nuhan malah mengantar Fitriani ke rumah selingkuhannya bersama kakak iparnya yaitu Subagio di desa Bedali, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri yang jaraknya sekitar 42 km dari desa mereka. Di mana sebagai syarat perceraian dengan sang istri, Nuhan meminta selingkuhan istrinya untuk membayar uang senilai 5 juta rupiah dan selingkuhan dari Fitriani menyanggupi lantas memberikan uang senilai 5 juta tersebut secara tunai kepada Nuhan. Dan sejak saat itu, Fitriani diceraikan dan Fitriani tidak lagi tinggal di rumah mereka. Dia meninggalkan Nuhan dan kedua putranya yang di saat itu masih kecil, di mana putra sulungnya masih duduk di bangku SD, sementara putra bungsunya masih duduk di bangku TK. Setelah kepergian istrinya memilih sang selingkuhan, Nuhan berjuang untuk melanjutkan hidup dan merawat kedua putranya seorang diri. Meskipun dia mencoba tegar, luka dan rasa kecewa atas pengkhianatan tersebut tetap membekas, bahkan meninggalkan dendam yang sangat besar terhadap si mantan istri. Di saat itu Nuhan tetap berusaha bangkit demi memberikan kehidupan yang baik bagi kedua putranya. Meskipun kini dia menjalani hari-harinya tanpa pendamping. Tibalah pada suatu hari, tepat pada bulan Oktober tahun 2021, beberapa hari setelah meninggalkan keluarganya, sang mantan istri yaitu Fitriani yang menyimpan rasa rindu kepada kedua putranya, ternyata diam-diam dia datang ke rumah Nuhan ketika dia yakin kalau Nuhan sedang tidak ada di rumah. Fitriani sering sekali hanya melihat kedua putranya dari kejauhan. Awalnya, kedatangannya ini tidak diketahui oleh Nuhan. Namun, setelah beberapa kali hal serupa terjadi, Nuhan mulai menyadari bahwa Fitriani sering datang tanpa sepengetahuannya. Lalu, karena merasa kesal dengan perilaku Fitriani tersebut, Nuhan memutuskan untuk menjebaknya. Pada suatu hari, dia berpura-pura pergi dari rumah untuk memantau kedatangan Fitriani dari kejauhan. Seperti yang dia duga, Fitriani kembali datang. Dia datang diantarkan oleh selingkuhannya untuk menunggu dari jarak yang cukup jauh. Di saat itu Nuhan bersiap untuk menyergap mantan istrinya tersebut ketika Fitriani masuk ke dalam rumah lewat dapur untuk menemui kedua putranya. Bukannya kedua putranya yang muncul, melainkan Nuhan yang secara tiba-tiba muncul dengan raut wajah penuh emosi yang membuat Fitriani terkejut karena tertangkap basah. Terjadilah pertengkaran. Emosi Nuhan memuncak saat dia mengungkit perselingkuhan Fitriani dan keputusan wanita itu untuk meninggalkan keluarganya. Namun Fitriani yang tidak mau kalah, dia mengelak dengan memberikan alasan mengapa dia bisa memilih selingkuhannya dibanding sang suami, yang membuat pertengkaran mereka semakin hebat lagi. Dalam luapan amarah yang tidak terkendali, Nuhan yang emosi mengancam Fitriani, sehingga Fitriani mencoba melindungi dirinya dengan menodongkan pisau yang dia ambil dari dapur. Namun malah, hal tersebut membuat Nuhan semakin emosi. Dia tidak menyangka kalau Fitriani, mantan istrinya, berani mengancamnya.
Sehingga Nuhan yang kesetanan jadi gelap mata. Dia mengambil sebatang kayu bakar yang ada di dapur dan langsung hendak memukulkan batang kayu tersebut ke arah Fitriani. Yang mana awalnya Fitriani yang diserang mencoba melarikan diri ke arah ruang tengah. Namun secepat mungkin Fitriani berusaha melarikan diri. Langkah Nuhan jauh lebih cepat untuk mengejarnya dan menghentikan langkah Fitriani dengan memukul bagian kepala Fitriani dengan sangat keras hingga membuat Fitriani langsung terjatuh tidak sadarkan diri. Di saat itu Nuhan yang mendapati mantan istrinya tidak bergerak lagi, seketika panik sehingga Nuhan segera memeriksa apakah Fitriani hanya pingsan atau jangan-jangan dia malah tewas. Nuhan pun kemudian mendekat ke arah Fitriani. Jemarinya mencoba mencari hembusan nafas dan denyut nadi, namun ternyata nihil. Rupanya Fitriani meninggal dunia akibat pukulan yang diutarakan ke arah kepalanya. Seketika suasana berubah menjadi sunyi, kepanikan menyelimuti Nuhan menyadari apa yang sudah dia lakukan. Dia tahu bahwa tindakannya bisa membawanya ke dalam masalah besar. Saat itu, entah di mana keberadaan kedua putranya, tapi Nuhan yang tidak ingin aksinya ketahuan. Lalu, sebelum putranya pulang, dia segera menggotong tubuh Fitriani ke salah satu kamar di rumah tersebut. Dengan tergesa-gesa, dia menutup semua pintu dan jendela rumah, mencoba menutupi jejak kejahatannya. Di dalam kamar, dia termenung cukup lama, memikirkan apa yang harus dia lakukan dengan tubuh mantan istrinya ini. Setelah beberapa saat, dia memutuskan untuk mengubur saja tubuh Fitriani di dalam kamar itu, berharap hal tersebut dapat menyembunyikan apa yang sudah terjadi. Pada siang hari tersebut, sekitar pukul 12 siang, Nuhan memutuskan untuk melancarkan aksinya. Dengan menyiapkan cangkul dan peralatan lain, dia mulai menghancurkan lantai kamar tersebut untuk menggali sebuah lubang sedalam 1,5 meter. Nuhan bekerja dengan sangat hati-hati. Meski dia merasa panik, namun dia tetap perlahan-lahan menggali lubang tersebut. Sebelum dia mengubur jasad sang mantan istri, dia membersihkan lantai rumah dari bercak cairan merah agar tidak ada jejak yang tertinggal. Dia juga membersihkan tubuh Fitriani dari noda yang masih melekat, lalu membalutnya dengan selimut untuk menutupi semua bekas kekerasan yang dia lakukan. Nuhan juga ikut menguburkan sekalian perhiasan milik Fitriani agar benar-benar tidak ada bukti dari aksi kejinya, sehingga dia juga tidak dicurigai. Namun sobat, rupanya lubang yang dia gali terlalu kecil. Akibatnya, dia mengubur tubuh Fitriani dalam posisi terduduk meringkuk. Setelah kurang lebih dari 6 jam dia mengurung diri di kamar itu untuk menutupi jejak kejahatannya. Lalu, pada malam harinya, Nuhan langsung menggembok kamar tersebut, mengunci rahasia kelamnya. Setelah semuanya, dia kubur. Singkat cerita, hingga waktu terus berlalu, setelah Fitriani tidak pernah ada kabar lagi, membuat orang-orang di sekitar merasa penasaran kemana perginya Fitriani. Di saat yang sama, sang selingkuhan juga bingung kenapa Fitriani tidak pernah keluar dari rumah tersebut dan tidak pernah kembali ke rumahnya lagi. Kedua putra Nuhan yang di saat itu masih kecil tidak menyadari apa yang sudah terjadi. Mereka hanya tahu bahwa ibunya tidak ada di rumah tanpa memahami alasan sebenarnya. Setiap ditanyakan oleh kedua putranya tersebut yang kerap merindukan sang ibu, bahkan dengan sengit, Nuhan menjawab jika ibu mereka sudah tiada, yang dimana kedua putranya yang masih kecil tersebut mengira bahwa jawaban tersebut hanya bentuk kekecewaan tanpa menyadari kebenaran dari ucapan sang ayah. Dan kedua putra mereka juga tidak pernah menyadari jika ibu mereka yang selama ini mereka rindukan ternyata ada di dekat mereka, terkubur di dalam sebuah kamar yang ada di dalam rumah tersebut. Begitu pula dengan tetangga dan saudara-saudara Nuhan. Mereka sebelumnya masih sering melihat Fitriani diam-diam mengintip untuk bertemu kedua putranya. Kini tidak pernah terlihat lagi. Ketika mereka bertanya kemana Fitriani, Nuhan dengan tenang menjawab bahwa mantan istrinya tersebut sudah tinggal bersama laki-laki selingkuhannya. Bahkan Nuhan juga mengatakan jika yang tahu keberadaan istrinya hanya dirinya saja. Ya karena memang di saat itu, Nuhanlah yang membuat Fitriani menghilang karena sudah dia habisi, namun tidak pernah ada yang tahu. Dan karena perselingkuhan Fitriani sebelumnya sudah diketahui oleh sebagian besar keluarga, alasan ini terdengar masuk akal dan tidak memicu kecurigaan siapapun. Namun sobat, sang selingkuhan justru rupanya yang mencari keberadaan Fitriani. Yang terakhir kali dia mengantarkan Fitriani ke rumah Nuhan untuk menemui kedua putra mereka. Fitriani tidak kunjung kembali. Oleh karena itu, sang selingkuhan yang panik kemudian mencoba mencari keberadaan Fitriani di rumah Nuhan. Namun Nuhan yang tidak mau ambil pusing menjawab sekenanya saja dengan mengatakan jika Fitriani sudah kabur dengan laki-laki lain lagi. Namun si selingkuhannya tidak percaya dengan alasan tersebut sehingga dia memutuskan untuk pulang dan menunggu saja kepulangan Fitriani. Hingga beberapa minggu, sang selingkuhan di saat itu tidak kunjung mendapati kabar Fitriani. Dia benar-benar frustasi. Dia kembali datang ke rumah Nuhan untuk mencari keberadaan Fitriani.
sekaligus menagih kembali uang 5 juta yang sudah dia berikan sebelumnya kepada Nuhan. Karena menurutnya, jika dia tidak bisa memiliki Fitriani, untuk apa dia membayar uang tersebut? Namun Nuhan enggan mengembalikan uang yang sebelumnya sudah diberikan. Apalagi sepertinya uang tersebut sudah habis digunakan. Jadi di saat itu dia terpancing dengan emosi, sehingga malah keduanya terlibat perkelahian sampai dilerai oleh ketua RT setempat yang bernama Sunario. Hingga pada akhirnya, semua orang, kecuali Nuhan sendiri, tidak ada yang mengetahui pasti keberadaan Fitriani yang hilang tanpa jejak dan kabar sedikit pun. Kehidupan Nuhan di saat itu berjalan seperti biasa. Nuhan tetap tinggal di rumah warisan orang tuanya bersama kedua putranya yang juga menjadi tempat dia menguburkan jasad Fitriani. Nuhan di saat itu bersikap seolah tidak ada yang pernah terjadi. Rahasia gelapnya terkubur di dalam kamar yang tidak lagi dia gunakan. Hingga singkat cerita, 1 tahun kemudian, tepat pada tahun 2022, entah mengapa Nuhan merasa takut jika aksi kejinya nanti akan diketahui oleh orang lain. Apalagi mengingat jika dia menguburkan jasad Fitriani hanya dengan gundukan tanah yang menurutnya sangat mencurigakan. Sehingga di saat itu Nuhan memutuskan untuk membeli kebutuhan pengecoran, yaitu pasir dan semen, untuk menutup gundukan tanah tempat di mana dia mengubur Fitriani. Singkat cerita, setelah dia melakukan pengecoran, barulah Nuhan merasa lega hingga tidak terasa. Setahun kemudian berlalu, tepat pada tahun 2023. Kamar tersebut tetap terkunci dan tidak ada seorang pun yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu tersebut. Bagi orang-orang di sekitar Nuhan, kejadian ini hanyalah akhir dari pernikahan yang gagal. Mereka tidak tahu bahwa Nuhan sudah menghabisi nyawa sang mantan istri. Di sisi lain, kedua putra Nuhan yang entah selalu merindukan ibunya atau mereka yang masih kecil mungkin merasa ada yang janggal dengan rumah mereka yang selama ini menjadi tempat dikuburnya jasad sang ibu. Mereka selalu jadi rewel. Sehingga Nuhan yang kesulitan mengatasi kedua putranya, jadi sering sekali menitipkan kedua putranya kepada kakak pertamanya yang tinggal hanya bersebelahan dengan rumahnya, yaitu Arif Indarsah bersama sang suami yang bernama Subagio. Dan waktu pun terus berlalu. Setelah 2 tahun tinggal dengan rahasia gelapnya, Nuhan yang merasa lelah hidup dengan bayang-bayang merasa bersalah dan ingin hidup lebih bebas, akhirnya memutuskan dia ingin menjual rumah warisan orang tuanya tersebut. Tepat pada bulan September tahun 2023, kakak iparnya sendirilah yaitu Sugeng Riyadi yang merupakan suami dari Domiratul Husna, yaitu kakak kandung dari Nuhan. Kakak iparnya tersebut membeli rumah itu dengan harga 150 juta rupiah yang dibayar secara cash. Dalam proses serah terima, Nuhan sempat memberikan peringatan aneh kepada kakak iparnya. Dia meminta agar 1 kamar di rumah tersebut yang digembok tidak usah dibuka sama sekali, dengan alasan bahwa di dalam kamar tersebut ada pusaka keris yang harus dijaga, sehingga pintunya pantang dibuka. Kakak iparnya yang memahami jika adiknya tersebut memang hobi mengoleksi barang-barang antik, tidak keberatan dan sepakat untuk membiarkan kamar itu tetap tertutup. Lagian, rumah tersebut juga rumah peninggalan warisan orang tua mereka. Lalu sementara itu, dengan uang hasil penjualan rumah, Nuhan melanjutkan hidupnya di Kediri dan di sana dia membuka usaha warung kopi. Di sisi lain, 2 bulan setelah rumah warisan tersebut sudah jadi hak milik Sugeng Riyadi dan istrinya, yaitu Domiratul Husna. Mereka yang prihatin dengan kondisi rumah yang banyak rusaknya, memutuskan untuk merenovasi saja rumah orang tua mereka tersebut. Entah hanya sebagai perawatan saja agar rumah kenangan masa kecil mereka tetap terawat, atau memang ada tujuan untuk disewakan. Yang jelas di saat itu, mereka meminta tolong saudaranya, yaitu Roykan, yang juga merupakan kakak dari Nuhan, untuk membantu merenovasi rumah. Akhirnya, rumah tersebut pun direnovasi. Di saat itu, salah satu tukang melihat adanya pintu kamar yang digembok. Pintu kamar tersebut terkunci rapat, yang membuat mereka jadi curiga. Karena sebelumnya pintu tersebut tidak pernah dikunci. Roykan yang penasaran meminta izin kepada Sugeng Riyadi untuk membuka dan sekalian merapikan serta merenovasi ruang itu. Namun mengingat sebelumnya Nuhan berpesan kepadanya agar kamar tersebut tidak boleh dibuka, dia jadi ragu. Namun meskipun begitu, Roykan meyakinkan kakak iparnya itu bahwa pintu tersebut harus dibuka agar bisa direnovasi secara menyeluruh. Mendengar perkataan Roykan, lantas Sugeng Riyadi pun setuju. Sehingga Sugeng membantu mengawasi Roykan saat membuka pintu kamar itu. Karena entah di mana kuncinya, mungkin saja sudah dibawa oleh Nuhan. Sehingga Roykan pun mendobrak pintu kamar tersebut. Dan saat dia masuk ke dalam kamar, mereka terkejut menemukan adanya sebuah cor-coran baru di bagian lantai. Kondisi cor-coran ini cukup mencurigakan bagi Roykan karena terlihat tidak sesuai dengan sisa bangunan rumah lainnya. Sugeng Riyadi yang saat itu berada di sana merasa ada yang aneh dengan kondisi lantai tersebut dan dia segera meminta Roykan untuk membantunya
membongkar cor-coran tersebut untuk melihat ada apa di dalamnya. Begitu cor-coran tersebut dibongkar, mereka awalnya tidak menemukan apapun, hanya sebuah tumpukan berlapis batu bata. Hingga akhirnya di bawah tumpukan itu barulah ditemukan terlihat seperti setumpuk rambut manusia. Mereka yang curiga, mereka kembali membongkarnya. Dan saat dibongkar lebih dalam, yaitu sedalam 1 meter, alangkah terkejutnya. Mereka menemukan bahwa terdapat tulang belulang manusia yang sudah dalam kondisi meringkuk. Ketika mereka menemukan tulang belulang tersebut dan tengkorak manusia itu, lantas mereka berteriak histeris. Mereka di saat itu sudah curiga kalau tulang belulang itu adalah Fitriani yang selama 2 tahun belakangan hilang. Meski begitu, mereka yang menduga merasa belum tentu jelas kebenarannya, sehingga dengan cepat mereka pun melaporkan temuan tersebut kepada pihak kepolisian. Tak lama setelah laporan diterima, polisi pun tiba di lokasi dan mulai mengevakuasi tulang belulang yang ditemukan. Tim forensik, Rumah Sakit Bayangkara Kediri, dan Lab 4 Polda Jatim mengambil beberapa sampel kerangka dan bercak cairan merah untuk diperiksa. Polisi segera menduga bahwa ini bukanlah kuburan alami, tapi melainkan kemungkinan besar adalah pemakaman korban yang dihabisi oleh seseorang, karena ukuran lubangnya yang tidak sesuai dengan kuburan pada umumnya. Saat polisi menyelidiki lebih lanjut, mereka menemukan pakaian, selimut yang sudah rusak di sekitar tulang. Bahkan beberapa perhiasan seperti kalung, cincin, dan anting ditemukan di dalam lubang yang sama. Temuan ini semakin memperkuat dugaan polisi bahwa ini bukanlah kematian yang wajar. Dan dari hasil forensik, kondisi kerangka mulai dikubur sampai ditemukan kurang lebih sudah selama 1-2 tahun. Kuat dugaan bahwa jasad tersebut adalah jasad Fitriani yang menghilang selama 2 tahun. Namun polisi tidak bisa memeriksa DNA jasad tersebut untuk memastikan apakah benar jasad ini adalah Fitriani atau bukan, karena DNA-nya sudah rusak. Meski begitu, karena jasad yang tersisa tulang belulang dan tengkoraknya saja selama ini terkubur di rumah tempat yang ditinggali oleh Nuhan, maka polisi segera memburu Nuhan untuk melakukan pemeriksaan. Di sisi lain, rumah tersebut langsung disegel dan dijadikan sebagai tempat kejadian perkara. Polisi mulai menggali lebih dalam untuk mengungkap kasus ini. Di TKP, polisi mengamankan sejumlah barang bukti yang ditemukan, di antaranya sebuah selimut, kain, anting-anting, dan foto kerangka manusia. Sementara itu, beberapa waktu kemudian setelah proses penyelidikan dan pelacakan yang dilakukan untuk memburu pelaku, Nuhan alias sang pelaku akhirnya berhasil ditemukan dan ditahan untuk diperiksa. Ketika diinterogasi, Nuhan tidak bisa mengelak. Semua bukti dan petunjuk yang sudah ada mengarah kepadanya, sehingga dia pun mengakui perbuatannya. Nuhan mengungkapkan bahwa tulang belulang yang ditemukan di rumah tersebut benar jasad sang mantan istri, yaitu Fitriani. Dia mengaku bahwa dia menghabisi Fitriani memang 2 tahun lalu karena merasa emosi usai terlibat pertengkaran akibat mendapati Fitriani kembali ke rumah untuk menemui kedua putranya. Kejadian ini pun membuat keluarga dan orang-orang terdekat Nuhan terkejut karena mereka tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Fitriani sejak dia menghilang pada tahun 2021 silam. Kabar mengerikan ini juga mengejutkan keluarga Fitriani yang tinggal di Sulawesi. Pihak kepolisian sebenarnya tidak tega memberitahu kabar duka tersebut kepada ayahnya Fitriani, mengingat sang ayah sedang menderita sakit jantung dan stroke. Sehingga pihak kepolisian hanya memberitahukan kabar duka tersebut kepada kakaknya yang bernama Sutrisno di rumah Pak Kades, Lawila. Mendengar adiknya tewas bahkan sudah menjadi tulang belulang serta tengkorak saja membuat Sutrisno langsung lemas. Dia juga bingung bagaimana memberitahu keluarganya, terutama sang ayah yang selama ini sudah merindukan Fitriani yang 2 tahun belakangan tidak ada kabar. Atas penemuan jasad sang adik, Sutrisno pun langsung bersiap pergi ke Blitar, berangkat untuk memberikan keterangan lebih banyak mengenai sang adik. Di saat itu Polsek Ponggok Polres Blitar Kota berencana menerapkan pasal undang-undang kekerasan dalam rumah tangga terhadap pelaku yang sudah menghabisi nyawa Fitriani, yaitu Nuhan. Sehingga Polsek Ponggok Polres Blitar Kota meminta keluarga korban yaitu Sutrisno untuk memperoleh surat keterangan nikah korban dan pelaku dari Kantor Urusan Agama atau KUA di tempat asal korban di Sulawesi. Sehingga Sutrisno juga mengumpulkan beberapa berkas sebelum berangkat ke Blitar untuk memperjuangkan keadilan bagi adiknya. Singkat cerita, akhirnya keluarga Fitriani yang lain mengetahui kabar ini. Mereka benar-benar masih tidak menyangka. Rasanya seperti mimpi. Mereka sudah 2 tahun tidak menerima kabar dari Fitriani. Mereka hancur, apalagi mendengar bahwa Fitriani sudah tinggal tulang belulang karena dihabisi oleh suaminya sendiri. Ayah Fitriani yang sedang stroke merasa sangat terpukul mengetahui kabar ini. Dia tidak bisa menerima kenyataan. Keluarganya pun mengungkap kekhawatiran mereka sejak lama karena selama setahun lebih Fitriani tidak pernah menghubungi mereka lagi. Dan ternyata selama ini Fitriani menghindari komunikasi dengan keluarganya karena situasi yang semakin buruk di dalam rumah tangganya. Kakak Fitriani kemudian mengungkapkan bahwa sebelum Fitriani menghilang, dia sempat menghubungi keluarga di Sulawesi, terutama untuk menceritakan penderitaannya karena mengalami KDRT.
Fitriani bahkan sempat mengadu kepada sang ayah, mengungkapkan bahwa dia merasa terpaksa menjauh dari suaminya yang keras. Namun pada akhirnya, tindakan kekerasan itu berujung pada kematian Fitriani dengan cara tragis. Dan setelah tulang belulang serta tengkorak Fitriani selesai diperiksa, kemudian sisa tulang belulangnya dipulangkan kepada keluarga untuk dimakamkan secara layak di kampung halamannya. Keluarga Fitriani yang ada di Sulawesi berharap agar Nuhan sang pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. Hingga pada akhirnya, dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Blitar pada 16 Mei tahun 2024, Nuhan pun dinyatakan secara resmi bersalah karena telah melanggar pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT. Nuhan pun dijatuhi vonis hukuman 12 tahun penjara. Meski hukuman tersebut dirasa belum maksimal, pihak keluarga Fitriani merasa cukup lega. Setidaknya ada hukuman untuk pelaku yang sudah dengan tega menghabisi nyawa Fitriani. Sementara itu, nasib kedua putra Fitriani yang begitu malang karena ibu mereka sudah dihabisi oleh sang ayah. Saat ini, mereka juga harus menerima kenyataan bahwa ayah mereka harus dipenjara. Keduanya akhirnya diurus oleh kakak dari Nuhan, yaitu Arif Indarsa bersama suaminya, Subagio. Di mana sebelumnya, keduanya juga sudah kerap dititipkan kepada sang kakak dan juga kakak ipar Nuhan tersebut. Itu dia sobat, kisah dari Fitriani, seorang istri yang berselingkuh dan akhirnya berakhir di tangan mantan suaminya sendiri karena perselingkuhannya tersebut. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?